Jalan hidup manusia bagai titian pengharapan yang di tiap langkahnya tertera cerita. Seperti titian nasib seorang Mikha Tambayong yang hadir di ajang Gadis Sampul di tahun 2008 silam. Dengan sekeping cerita tak terduga tentang keberhasilannya masuk sebagai finalis. Awal karir, aku mulai dari modeling dulu. Jadi sebenarnya itu juga mama aku yang daftarin. Jadi aku dimasukin ke ajang pemilihan model dulu tahun 2008. Dan tiba-tiba aku udah muncul di majalah gitu. Aku juga kaget, nah kok ada muka gue di sini gitu kan. Dan sebenarnya foto yang dikirim sama mama aku pun itu juga nggak sesuai dengan kriteria yang dimauin sama majalahnya. Jadi mereka minta waktu itu kalau nggak salah muka nggak pakai make up, pakai baju t-shirt sama celana panjang jeans. Sementara yang mama aku kirim foto yang udah ada dong, karena aku kan nggak tahu kalau mau dikirimin kan. Dan foto yang udah ada itu aku lagi pakai make up, pakai dress putih, rambut dikeriting. Jadi bener-bener nggak sesuai dengan kriteria. Cuman ya memang mungkin udah jalannya Tuhan juga ya. Akhirnya aku keterima sampai masuk final. Udah mulai setelah aku selesai pemilihan model itu, akhirnya mulai banyak tawaran gitu. Ya itu adalah emang kejailannya aku, adikku, tanteku, dan mamanya Mika gitu. Karena kitanya gemes gitu, maksudnya kita perempuan tuh pengen gitu ya, maksudnya punya dikaruniain wajah cantik, rambut bagus, badan bagus gitu ya, maksudnya oke lah coba deh gitu. Kitanya jadi gemes sendiri gitu, ini anak kenapa sih gitu, ya udah kita coba aja, kita aja lah yang masukin gitu tanpa dia tahu. Tapi kan akhirnya kejailan itu berbuah manis buat dia ya, at the end. Dunia model yang sama sekali asing bagi Mikha pada akhirnya membawa benih-benih kebaikan yang menebalkan hasratnya untuk mengetahui lebih dalam seperti apa dunia entertainment itu. Sama sekali aku nggak tahu. Jadi ya namanya juga aku itu masih 13 tahun ya, apa 14 tahun gitu. Jadi masih sering-sering main di sekolah ya, cuman taunya gitu-gitu aja gitu. Cuman aku nggak tahu ya, apa implementasinya gimana di dunia modeling itu seperti apa juga nggak tahu gitu. Cuman dari ajang itu aku banyak banget diajarin gitu, kayak gimana cara merawat diri sendiri, gimana cara bersosialisasi sama orang gitu. Jadi memang aku juga sangat berterima kasih sih sama orang-orang yang udah ngebantu aku. Karena gini, saya pikir kalau dia tidak punya kemampuan itu saya nggak akan paksa dia untuk itu gitu. Tapi kami melihat ya, dan saya percaya itu adalah jerih payah yang saya sama papanya lakukan. Maksudnya buat ke dia gitu ya. Kita buat dia sedemikian rupa sehingga dia siap untuk melakukan ini gitu. Dunia modeling membawa Mikha bertualang layaknya seorang putri, di mana tutur bicara diatur rapi, juga cara berjalan yang ditata gemulai. Disinilah Mikha berdamai dengan situasi serba cantik dan menarik. Karena sejatinya, Mikha penikmat kesederhanaan juga berjarak dengan riasan kosmetik. Tapi apa mau dikata, kali ini berbeda cerita. Jujur aja enggak sih, karena prosesnya juga nggak gampang. Jadi cuman pertama tuh ngirim masuk majalah itu juga cuman ada beberapa orang, 40 orang gitu ya kalau nggak salah. Terus disempitin lagi jadi 20 orang kalau nggak salah. Dan itu ngelaluin proses makeover, potong rambut segala macem gitu. Jadi terus interview juga gitu, terus perkenalan segala macam sampai akhirnya dipilih 20 finalis itu gitu. Jadi waktu makeover aku inget banget waktu dipotong rambut tuh aku langsung telepon mama nangis-nangis karena nggak suka sama potongan rambutnya. Jadi karena aku juga anaknya ya maunya ya panjang, ya udah panjang aja gitu kan rambutnya. Waktu itu rambut aku memang nggak dipotong pendek tapi dimodel-modelin gitu yang pakai poni gitu-gitu, dan jujur aja aku nggak suka gitu waktu itu. Jadi waktu abis dipotong rambut langsung telepon mama sih masukin aku gini gitu. Cuman setelah aku inget-inget lagi dulu, lucu juga ya kenapa gue harus nangis gitu, padahal sebenarnya biasa-biasa aja gitu rambutnya. Cuman ya fun lah pengalaman. Itu juga belajar banyak banget sih, selain pengalaman-pengalaman baru, link-link connection baru, terus jadi tambah semangat juga, tambah confidence gitu. Itu jujur aja sih itu sangat membantu. Itu juga salah satu momen perubahan di hidup aku waktu aku ikut ajang pemilihan model itu, karena setelah selesai juga aku juga merasa banyak perubahan di diri aku jadi lebih ramah sama orang, jadi lebih percaya diri sih. Ya saat-saat awal-awal dia berkarir tuh banyak sekali yang saya kadang-kadang harus ribut sama dia karena ada
TV ini minta dia bintang tamu atau nggak mau gitu, Mbak. Sering sekali seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya umur, ya akhirnya kesadaran itu muncul dari dia, karena kita selalu ingetin bahwa itu berkat, kalau kamu nggak ambil kamu dosa gitu. Nggak, kita udah disiapkan tapi kita sia-siain, kan itu nggak baik gitu. Untunglah pertentangan hati yang dialami Mika tak berlangsung lama. Karena berikutnya, Mika menemukan banyak hal penting dari dunia modeling. Salah satunya tentang arti keakraban dan luasnya pergaulan. Akhirnya aku merasa ada kenikmatan sendiri juga ya gitu, ternyata seru waktu selesai karantina, kangen juga ya latihan catwalk segala macem gitu. Dan setelah itu kan aku jadi sering pemotretan, jadi sering main ke majalah, jadi pemotretan untuk mode gitu-gitu, pakai baju desainer segala macam. Jadi ngerasain lah, aku sempet ngerasain beberapa tahun kayak gitu ya. Jadi itu bagian dari hidup aku juga gitu. Jadi ngerasain foto untuk cover segala macam gitu. Jadi ya seru lah. Cantik bukanlah segala-galanya, karena kecantikan akan pudar pada masanya. Mika tak mau hanya bermodal kecantikan, sebab ia punya talenta lain yang membuatnya cantik 2 kali. Jadi untuk itu saya juga selalu ingatkan dia bahwa apapun kesenangan sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang harus kita lebih-lebihkan, karena itu juga bisa menjadi cobaan di mana kita bisa nggak melewati ini, kita bisa nggak pakai kesempatan ini dengan baik, di mana kita nggak bisa memakai kesempatan itu, pasti Tuhan juga akan marah atau Tuhan akan ambil itu kembali gitu. Siapa bisa menduga datangnya rezeki? Seperti Mika yang tiba-tiba ditawari berakting di sinetron seusai redup panggung modeling. Rezeki langit inilah yang membawa Mika bersentuhan dengan seni peran. Sebuah pengalaman baru yang menguras daya dan emosinya. Pas selesai malam final, pas banget selesai malam final tuh mama aku langsung didatengin sama salah satu talent scout untuk production house gitu. Langsung didatengin, Mika mau nggak main sinetron, ditawarin. Awalnya nggak mau, aku udah bilang sama mama aku nggak mau main sinetron karena aku nggak mau ganggu sekolah gitu tadinya mikirnya. Karena biasa kan dengar-dengar dari orang, kalau main sinetron tuh ini loh waktunya jadi abis loh, nanti sekolahnya keteteran bla 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 gitu. Jadi kan di image aku juga udah aduh nggak mau main sinetron gitu. Akhirnya pertama ditawarin FTV dulu, akhirnya waktu pas selesai si pemilihan itu langsung ditawarin FTV. Itu juga sampai ribut-ribut dulu sama orang tua aku, sampai dipaksa-paksa, akhirnya aku mau. Abis FTV, udah akhirnya aku bilang enggak deh, aku sekolah aja dulu, nggak usah syuting-syuting aja dulu, yang penting kan udah nyobain gitu. Anak ini memang lebih fokus di dunia tarik suara dari dulu. Dia sampai ikut les vokal, les piano gitu. Memang difokuskan untuk ke musik. Tapi aku juga melihat dia punya bakat yang lain, which is itu acting. Dia sangat memberikan improvement yang cukup baik dan cukup cepat gitu. Dari mulai dia belajar sampai sampai sekarang. Kayak saya rasa dia adalah orang masuk yang beruntung, kayak saya tadi bilang. Hoki